Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan mereview atau kasih tahu tentang TV box Android MXQ Pro ini kan kawan. Nah, jadi sini TV box Android MXQ Pro ini ya, kita akan kasih tahu ringkasannya seperti apa isi dalam dari TV box Android ini. Nah, di sini kita akan keluarkan di sini kan kawan, supaya kita kasih tahu fitur-fitur TV box Android ini. Nah, di sini ada terdapat di dalam box ini kabel HDMI, dan di sini juga ada remote controlnya dan adaptornya nih kan kawan. Nah, jadi kita sudah keluarkan di sini, dan di sini masih ada terdapat untuk manual booknya. Dan kita akan kasih tahu di sini ringkasan dari TV box Android ini. Nah, jadi di sini kita kasih tahu yang pertama di bagian adaptor ini. Nah, adaptor ini di sini menggunakan tegangan 5 volt DC, dan keluarannya untuk outputnya di sini sekitar 2 ampere kan kawan. Dan seperti inilah ujung dari konektor dari adaptor ini. Nah, selanjutnya kita akan kasih tahu di sini untuk kabel HDMI ini. Nah, jadi kabel HDMI ini kita sambungkan ini biasanya sering untuk TV dan juga bisa untuk monitor. Dan untuk panjang kabelnya ini sekitar 80 cm kan kawan. Nah, jadi kita buka di sini untuk knopnya ini, dan seperti inilah ujung dari kabel HDMI ini. Nah, untuk yang berikutnya kita kasih tahu di sini bagian dari remote-nya nih. Nah, jadi untuk remote-nya ini di sini kita akan buka tempat baterai ini, dan baterai ini menggunakan baterai AAA dan jenisnya seperti ini kan kawan. Nah, jadi di sini AAA ini kita akan pasang pada remote ini supaya kita cek untuk tanda baterai atau remote yang kondisi bagus. Nah, di sini kita akan pada saat kita gunakan nanti lampu indikatornya akan menyala di sini kan kawan. Nah, jadi mungkin kalau kawan-kawan tidak kelihatan lagi lampu indikatornya menyala, itu menandakan baterainya sudah lowbat. Nah, jadi di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan kasih tahu tentang TV box MXQ Pro ini. Nah, kita buka di sini kan ada beberapa konektornya. Yang pertama di sini kita kasih tahu di bagian konektor power adaptor ini. Di sini untuk inputnya 5 volt DC, dan di sini juga ada konektor untuk LAN internetnya nih kan kawan. Dan selanjutnya di sini untuk konektor HDMI-nya, dan di sini juga untuk AV audio dan videonya. Nah, jadi di sini bisa kita sambungkan ke TV tabung kan kawan dengan kabel RCA 3 x 1,5 mili. Dan selanjutnya di sini kita bisa untuk lubang reset untuk TV box ini. Nah, selanjutnya di sini ada SPDIF untuk audio digitalnya. Dan di sini kita kasih tahu juga ada beberapa 4 konektor USB-nya, dan di sini juga untuk lubang SD MMC-nya. Nah, jadi di sini bisa kita masukkan kartu memori untuk mengisi aplikasi atau update TV box Android ini. Nah, jadi di sini kita akan bongkar kawan-kawan TV box Android ini, dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita bongkar kawan-kawan supaya kita kasih tahu juga isi dalam dari TV box Android MXQ Pro ini. Nah, di sini kita buka ada 4 skrup kawan-kawan untuk kita lepaskan. Nah, di sini kita tinggal tarik di sini untuk bagian penutupnya nih. Nah, jadi seperti inilah isi dalam dari TV box MXQ Pro ini. Nah, jadi di sini TV box Android ini kualitasnya sangat lumayan bagus kan kawan, dan harganya juga terbilang murah.
Nah, jadi di sini kita akan kasih tahu bagian-bagian dari TV box Android ini. Nah, di sini ada konektor jack 3,5 mm ini. Di sini ada tombol untuk reset kawan-kawan, dan pada saat untuk reset seperti inilah prosesnya. Dan kita tekan di sini menggunakan lidi atau bisa juga tusuk gigi. Nah, di sini kita kasih tahu di sini tombol resetnya. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan di sini di bagian chipset WiFi-nya kan kawan. Nah, jadi ini adalah chipset WiFi dari TV box Android ini. Nah, jadi seperti inilah bagian chipsetnya. Dan selanjutnya di sini kita kasih tahu di bagian prosesor dari TV box Android ini. Nah, ini bagian prosesornya. Dan selanjutnya kita akan tunjukkan di bagian untuk chipset memorinya. Nah, ini bagian chipset memori dari TV box Android ini yang merek dari Kingston. Untuk kapasitas memorinya ada 2 GB, ada juga yang 4 GB. Nah, untuk tampilan bawahnya seperti ini kan kawan, dan di sini kita akan pasang kembali dan sudah kita tutup kan kawan. Nah, selanjutnya kita akan tes di sini kan kawan, supaya kita coba isi dalam dari aplikasi TV box MX Pro ini, dan saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, di sini kita akan sambungkan kan kawan, untuk TV box Android ini kita akan sambungkan power adaptor 5 volt DC ini. Nah, di sini kita sambungkan dan kita sambungkan kabel HDMI untuk tampilan di layar monitor ini. Dan di sini kita gunakan, bisa menggunakan mouse wireless kawan-kawan, supaya penggunanya lebih cepat dibandingkan dengan remote control. Nah, di sini kita sambungkan untuk USB dongle-nya. Dan tampilan dari TV box Android ini seperti inilah, yang kualitas yang lumayan bagus kan kawan, dibandingkan dengan tampilan TV Android yang tampilannya M-box. Nah, jadi chipset dari TV box Android ini menggunakan RK3228A. Nah, kita tunggu di sini untuk prosesnya. Nah, di sini sudah muncul dan seperti inilah tampilannya, dan kita akan masuk ke menu settingan ini kan kawan. Nah, kita klik di sini dan tampilannya seperti ini muncul. Nah, jadi kita akan kasih tahu di sini tentang isi dalam settingan ini, dan kita akan ubah terlebih dahulu di bagian bahasa, supaya kita masukkan, kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, kita cari di sini untuk pilihan bahasa Indonesia, dan kita klik di sini supaya kawan-kawan lebih gampang mengerti tentang pengaturan atau settingan ini. Nah, di sini sudah masuk dan sudah berubah tampilan bahasanya. Dan selanjutnya kita akan masuk di sini kawan-kawan. Kita mulai dari bagian bawah ini. Nah, di sini ada bisa kita tambahkan akun untuk TV box Android ini. Dan buat kawan-kawan yang tidak mau juga bisa. Dan pada saat kita untuk tambahkan aplikasi atau install, kita harus masukkan akun supaya bisa kita install aplikasi di Play Store ini. Nah, jadi kita harus masukkan akun yang sudah terdaftar kawan-kawan, supaya bisa masuk ke akun atau ke aplikasi Play Store ini. Dan selanjutnya kita cek di sini untuk keamanan, dan di sini bisa kita masukkan untuk verifikasi aplikasi dan juga profil yang di atas ini. Nah, jadi di sini kita tergantung kawan-kawan untuk pengisiannya, dan di sini kita masuk ke lokasi. Untuk fitur ini kita tidak kita gunakan kawan-kawan, dan kita masuk menelusuri aksesoris Bluetooth ini kan kawan. Nah, jadi untuk ini fiturnya ini belum bisa digunakan, kita harus menambahkan sebuah alat USB dongle Bluetooth supaya bisa terdeteksi. Kita harus menambahkannya. Nah, kita selanjutnya masuk ke aksesoris di sini. Nah, kita buka di sini aksesoris ini seperti apa isi dalam, dan pada saat kita klik di sini
tampilannya di sini bisa kita ubah di bagian teks. Nah, jadi teks ini bisa kita ubah dari ukurannya, ukuran yang sedang dan yang kecil bisa kita ubah di sini, dan normal. Nah, apabila kita ubah di sini, kita klik sangat besar di sini atau kecil di sini, kita akan mengubahnya. Dan bisa juga di sini dengan bahasa yang akan kita inginkan. Nah, kita coba di sini di bagian bahasa Indonesia. Dan layar juga di sini bisa kita cek, untuk teksnya di sini bisa kita ubah dari yang besar menjadi yang kecil. Kita klik di sini dan kita coba ke bagian normal kan kawan. Nah, di sini bisa kita coba untuk teks kontrasnya bisa menjadi seperti ini kan kawan, dan kita klik tadi di sini teks kontras tinggi dan kita off kan kembali. Nah, selanjutnya kita klik kembali di keyboard ini kan kawan. Nah, jadi di sini untuk TV box Android ini bisa kita menggunakan keyboard wireless, dan bisa juga untuk keyboard yang i8 mini. Nah, untuk penggunanya bisa support. Dan selanjutnya kita masuk ke tanggal dan waktu. Nah, jadi bisa kita pilih di sini tanggal dan waktu ini sesuai dengan zona atau wilayah kita. Nah, jadi kita pilih di sini zona Indonesia atau kita cari di sini. Nah, kita cari di sini zona Indonesia. Nah, di sini waktu Indonesia Barat kan kawan. Nah, jadi GMT 07.00, dan di sini bisa kita atur untuk format 24 jam. Dan kita di sini untuk settingannya tanggal dan waktu ini otomatis sesuai dengan koneksi internetnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tentang ini. Nah, di sini kita akan pada saat kita klik di sini kita akan cek untuk ganti nama MXQ Pro ini bisa kita ubah, dan statusnya di sini untuk status koneksi jaringan WiFi-nya kawan-kawan. Nah, dan selanjutnya kita cek di sini pada saat sudah tersambung, nanti di sini akan berubah sesuai dengan WiFi yang tersambung. Nah, untuk versinya bisa kita klik di sini kawan-kawan. Versinya kita klik dengan berulang-ulang dengan 5 kali dengan cepat kawan-kawan supaya muncul seperti ini. Nah, jadi di sini masih versi Nougat kawan-kawan untuk Androidnya nih. Nah, jadi untuk tampilan seperti ini kita harus klik dengan cepat menggunakan mouse atau juga remote dengan cepat minimal 5 kali klik kan kawan. Nah, kita klik di sini dengan cepat. Nah, jadi muncul di sini versi Androidnya Nougat dan simbolnya. Dan di sini kita keamanan Androidnya dan versinya kernel di sini. Nah, untuk bentukannya di sini jenis chipsetnya RK3228A, dan kita klik di sini supaya muncul untuk pengembangannya. Nah, kita klik di sini 5 kali dengan cepat berturut-turut dan akan muncul di sini opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang ini di sini ada beberapa fitur atau koneksi untuk TV box Android ini. Nah, di sini masih banyak settingan yang akan kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Untuk penyambungan TV box Android ini dengan PC, di sini kita akan pilih kawan-kawan USB setting supaya bisa tersambung dengan kabel USB ini. Nah, jadi kita sambungkan di sini supaya bisa tersambung dengan PC komputer atau laptop kawan-kawan. Nah, di sini kita on kan supaya bisa koneksi dengan PC komputer. Nah, di sini ada USB setting, ada mode warna gambar. Nah, dan di sini masih banyak untuk settingan yang kawan-kawan belum tahu. Nah, jadi di sini kita klik kembali di opsi pengembang tadi untuk pada saat penyambungan pada laptop.
Nah, selanjutnya kita akan scroll ke bawah di sini. Banyak sekali fitur-fitur untuk kawan-kawan yang belum tahu. Nah, selanjutnya kita masuk di sini penyimpanan atau penyetelan ulang. Nah, di sini untuk penyimpanannya RAM-nya ada kapasitas 2 GB, ada yang 4, dan di sini kita yang 2 GB, dan untuk penyimpanannya 16 GB di sini memorinya eksternalnya. Nah, kita masuk kembali di sini screen savernya nih. Di sini screen savernya bisa diaktifkan, bisa tidak kan kawan, dan tergantung kita, dan bisa kita ubah ke warna. Dan pada saat kita tidak gunakan TV box ini, nanti akan muncul screen savernya dan bisa kita setting di sini dengan waktu tertentu yang ada di sini. Nah, di sini kita coba juga untuk ubah perangkat model tidur. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Nah, jadi di sini kita buka, klik aplikasi ini. Kita pada saat buka di sini bisa untuk menghapus atau uninstall aplikasi yang ada di TV box Android ini. Nah, pada saat kita klik di sini ada pilihan untuk kita akan copot atau tidak. Bisa kita hapus melalui aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini untuk displaynya kita gunakan di sini lewat HDMI. Nah, jadi di sini langsung muncul HDMI dan tersambung dengan kabel HDMI tadi. Nah, untuk berikutnya di sini untuk suara kawan-kawan, kita bisa setting di sini suara sistemnya, dan kita on-kan dan hidupkan di sini untuk pilihannya. Dan selanjutnya di sini di bawahnya suara surround-nya. Nah, di sini suara surround-nya ini bisa otomatis atau selalu, dan bisa kita setting di sini maksimal dari volumenya. Nah, di sini di setting 73%, dan untuk outputnya di sini default output kan kawan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk di bagian jaringan ini. Nah, di sini kita akan coba sambungkan TV box Android ini dengan hotspot dari HP Android. Nah, kita aktifkan di sini di HP Android ini hotspotnya, kita supaya sambungkan. Nah, selanjutnya kita akan cari di sini kan kawan hotspotnya atau WiFi dari HP Android ini. Nah, jadi di sini sudah muncul Android AP-A5. Nah, jadi di sini kita akan masukkan kode password yang kita gunakan di HP Android ini. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini kita masukkan dan kita tekan di sini untuk selanjutnya. Dan dalam proses, nah di sini sudah berhasil tersambung atau terhubung. Nah, jadi untuk pemakaian paket datanya ini melalui dari HP Samsung Android A5 ini. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang tidak menggunakan atau belum ada masuk WiFi IndiHome, bisa menggunakan paket data dari Samsung Android AP-A5 ini. Nah, di sini kita coba kita putar aplikasi YouTube di sini dengan menggunakan paket data dari hotspot Samsung Android A5 ini kan kawan. Nah, di sini kita coba, masih dalam proses. Nah, di sini sudah masuk ke aplikasi YouTube dan sudah bisa kan kawan dengan menggunakan paket data yang dari HP Samsung Android A5 ini. Nah, jadi di sini koneksinya lewat HP Android ini untuk pemakaian datanya kawan-kawan. Dan untuk berikutnya kita akan coba buka aplikasi di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan aplikasi ke TV box Android ini dengan dari PC komputer ini. Nah, jadi kita sudah sambungkan tadi kabel USB ini. Untuk penyambungannya di sini tadi sudah kita kasih tahu di awal video tadi. Nah, kita sudah sediakan di sini beberapa aplikasi yang akan kita tambahkan. Kita masuk kembali ke settingan dan di sini kita ambil opsi pengembang tadi. Nah, di sini kita on-kan
USB setting tadi. Nah, di sini apabila sudah kita on kan nanti ada suara terdetek di komputer ini. Nah, di sini sudah terhubung dan sudah kita klik untuk pengisian aplikasinya. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa aplikasi di TV box Android ini nanti kawan-kawan. Nah, untuk prosesnya kita tunggu sebentar di sini. Nah, jadi untuk buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Dan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya bisa ditinggalkan di kolom komentar supaya bisa kita kasih tahu lebih mendalam buat kawan-kawan yang masih bingung tentang TV box Android ini. Dan di sini sudah kita jelaskan, dan supaya lebih jelas lagi bisa langsung ditinggalkan di kolom komentarnya. Nah, di sini kita tunggu kawan-kawan, masih berjalan dalam proses untuk menambahkan aplikasi pada TV box Android ini dengan melalui PC komputer ini. Nah, di sini kita sudah kita akan restore aplikasinya di sini. Kita terima di sini atau konfirmasi di monitor ini. Nah, kita tunggu di sini sebentar kan untuk prosesnya sebentar akan berubah. Nah, di sini sudah selesai. Kita restore aplikasi dari PC komputer ini. Nah, kita akan cek di sini beberapa aplikasi akan muncul. Nah, kita akan tambahkan di tampilan layar depan ini untuk aplikasi yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, untuk menambahkannya kita klik di sini, kita contreng supaya muncul di bagian layar depan aplikasi yang kita tambahkan tadi. Nah, langsung kita kembali. Nah, setelah kita klik di sini, nah di sini sudah muncul aplikasi yang kita inginkan. Nah, kita akan coba di sini kita buka aplikasi Home TV di sini, dan di sini sudah langsung terbuka kawan-kawan. Nah, jadi untuk koneksi WiFi-nya di sini sudah langsung tersambung ke WiFi yang ada di ruangan kita ini. Dan di sini terhubung. Nah, jadi tadi langsung terputus karena pada saat kita restore aplikasinya langsung terkoneksi ke WiFi yang ada di ruangan kita ini. Nah, di sini kita coba kan kemarin kita klik di sini channel TV yang ada di aplikasi Home TV ini. Nah, di sini sudah kita buka dan sudah lancar di sini kawan-kawan, dan sudah mantap. Nah, jadi sekilas seperti itulah tadi review kita tentang TV box Android ini, dan di sini sudah cukup jelas kawan-kawan, dan semoga bermanfaat video ini. Sampai di sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.